Oke Sobat Ton, selamat datang kembali di channel Anak Agung. Jadi di video kali ini kita akan pergi, maksudnya kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita yang berada di aplikasi Google Earth ini ya. Yaitu kita akan melanjutkan perjalanan kita jalan-jalan di NTT dan Timor Leste ya. Jadi terakhir kali kita itu berada di Kabupaten Belu ya. Kita sudah berada di Pulau Timor dan terakhir kali kita mengunjungi sebuah objek wisata tempat perbatasan ya, pos lintas perbatasan negara di Pulau Timor antara Indonesia dan Timor Leste, yaitu PLBN Mota Ain ya. Tapi sebenarnya kita akan mengunjungi objek wisata yang tidak kita kunjungi di lain kabupaten, yaitu Timor Tengah Selatan. Itu yang tidak sempat kita kunjungi di episode sebelumnya ya. Dan sekarang mari kita mengunjunginya. Sebelum itu kita ubah dulu gaya peta. Nah tadi nggak kelihatan ya peta jalannya, sekarang udah kelihatan. Yaitu kita akan pergi ke objek wisata yang berada di bagian selatan Pulau Timor ini ya. Nah, oke, mana itu dia objek wisatanya? Nah ini dia. Kita akan pergi ke objek wisata Gunung Fatu Ulan ya, yang letaknya jaraknya tidak jauh dari pantai di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, seperti Nualuna, Kolbano. Ya maksudnya tidak terlalu jauh lah dari arah pantai, cuma beberapa kilometer aja. Tidak sejauh dari Jembrana ke Karangasem lah istilahnya. Nah ini dia Gunung Fatu Ulan ya. Itu. Dan di sana cukup hijau dan tanahnya seperti di bukit-bukit di daerah savana-savana di animasi Teletubbies ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Loncat-loncat gitu, bergelombang lah. Wow, indah sekali ini bukit. Hijau, bersih, alami, udaranya pasti fresh banget itu. Wow. Berombang-ambing tanahnya di sini. Bagus juga ya Pulau Timor ini. Bagi kalian yang berasal dari Pulau Timor, silahkan komentar di bawah ya. Dan di sini ada hutan hijau di sini. Kalau musim kemarau ya kering, tanahnya coklat. Tetapi kalau musim hujan ya hijau. Tapi keren banget dah pokoknya tempatnya. Kalau kalian ke Pulau Timor, kalian wajib nih kunjungi nih. Tuh, kita bisa lihat laut juga di situ. Dan lalu setelah itu kita akan mengunjungi ke objek wisata satu lagi, pegunungannya di sini ya, gunung. Bukan pegunungan sih, hanya satu gunung. Nah, ini dia. Yaitu Gunung Sunu, Cagar Alam Gunung Sunu. Ini adalah tempat di mana didirikannya patung Bapak Presiden Joko Widodo yang memakai baju adat Kabupaten Timor Tengah Selatan ya, di puncak Gunung Sunu ini. Kira-kira kondisinya bagaimana ya? Apakah patungnya sudah selesai full atau belum? Kalian jika ada yang tahu bagaimana kabar proses pembangunan patungnya, apakah patungnya sudah selesai dibangun atau masih dalam proses pembangunan dan sebentar lagi akan selesai, silahkan komentar di bawah ya. Kapan-kapan kalau patungnya sudah didirikan, sudah selesai didirikan atau dibangun di situ, saya ingin mengunjunginya dan saya ingin melakukan selfie di situ, di puncak Gunung Sunu dengan patungnya Pak Jokowi. Pasti keren banget ini jadinya. Oke, itu tadi objek wisata yang tidak kita kunjungi ya di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan objek wisata yang ada di Kabupaten Belu. Oke, apa lagi ya? Bingung saya. Mungkin kita jalan-jalan ke Kota Tambua. Kotanya mungkin bagus di sini. Yang saya tahu di Kota Tambua ini ada hotel khusus buat penginapan gini, buat orang-orang yang berwisata.
di daerah perbatasan Indonesia di Pulau Timor di Provinsi NTT dan negara Timor Leste. Nah, ini hotel yang paling bagus ini di perbatasan Indonesia Timor Leste, namanya Hotel King Star yang berlokasi di Kota Tambuah. Desain hotelnya cukup modern. Kamarnya nyaman, meskipun saya belum pernah ke sini, belum pernah ke Pulau Timor saya, tapi kelihatannya nyaman menurut saya pasti itu. Dan menyediakan TV, ada AC, restorannya juga bagus. Wow, kayak di Amerika rasanya. Wow, keren banget ini. Bagi kalian yang pernah mengunjungi Kota Tambuah dan saat kalian berlibur di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste dan menginap di Hotel King Star ini, silahkan komentar di bawah juga ya. Bagaimanakah, dan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana rasanya perjalanannya, dan bagaimanakah suasana saat kalian menginap di hotel ini. Apakah hotelnya nyaman atau membuat kalian merasa jalan-jalan ke Jakarta karena hotelnya modern, atau membuat kalian merasa seperti berada di Amerika karena hotelnya modern dan nyaman. Silahkan komentar di bawah ya. Oke, di sini ada mall kecil ya di Kota Tambuah, namanya Tambuah Plaza. Wow, ini mallnya bagus juga ini. Dan di situ juga ada KFC, makanan dari Amerika. Ini restoran dari Amerika ini. Sudah menyebar di seluruh dunia. Di Kota Tambuah ternyata menyediakan. Ada juga tempat-tempat kayak kantin di mall gitu ya. Ada toko HP juga. Wow, maju banget ini mall ini. Wow. Tambuah Plaza. Mari kita lihat KFC-nya. Wow, itu dia KFC-nya semua ton. Wih, gila, berlampu loh. Berlampu juga ini mall, bagus banget ya desain mallnya. Siapa yang pernah mengunjungi mall ini, bagi kalian yang berasal dari Kota Tambuah, silahkan komentar di bawah ya. Ingat, daerah asal kalian ya, daerah asal, kota asal kalian. Apakah ada di antara kalian yang asalnya dari Kota Tambuah ini? Silahkan komentar di bawah. Dan silahkan beritahu di kolom komentar apa saja tempat-tempat yang bagus di Kota Tambuah ini. Dan di sini ada Jabal Mart ini. Kota Tambuah ini yang saya tahu maju. Ini kayak semacam supermarket ya di Kota Tambuah. Dan di supermarket tersebut ada cafe yang bernama Espresso Cafe setahu saya. Dan kafenya bagus banget kafenya. Desainnya juga bagus, saya suka kafenya. Nah, mana kafenya ini? Mungkin kita search saja. Habisnya tidak kelihatan di situ fotonya. Nah, itu dia. Nah, itu dia kafenya ya. Kafe di Kota Tambuah. Wow. Bisa kita lihat pemandangan itu, duduk di atas gitu sambil menikmati indahnya kota jalan raya di Kota Tambuah. Ada bola biliar di situ, bro. Wow, kayak di Amerika nih kehidupannya nih. Saya suka ini. Wow. Gila, enak banget pasti kopinya itu. Cuma sayangnya sama Tony ibu sayang ngelarang saya minum kopi gara-gara saya masih berusia 15 tahun. Tapi papa saya sih mengizinkan saya minum kopi ya sama Ton. Tapi saya baru belajar ini minum kopi. Hanya merasakan seperti apakah rasanya bersantai-santai sambil minum kopi ya. Nah, ini saya baru belajar ya. Baru latihan minum kopi. Kalau saya sering minum kopi, jadinya saya sudah tidak terbiasa dan sudah tidak melakukan lagi. Jadinya saya ya biasa-biasa saja saat minum kopi. Dan di sini juga ada toko roti ya, kayak di Amerika ini, toko-toko bakery gitulah, jualan-jualan roti. Membuat kita berasa lagi belanja di luar negeri nih. Wow. Namanya King's Bakery ya. Toko roti raja. Wow.
Ada donat tuh, enak banget donatnya pasti. Wih, gila. Nyaman juga nih tempatnya nih. Kotanya bagus ini. Itu kursinya nyaman, menyediakan AC. Orang-orang yang berkunjung ke Kota Tambua jika melihat toko bakery ini pasti merasakan jalan-jalan di luar negeri rasanya. Kayak di Amerika lah. Kayak di Paris atau nggak di Amerika juga sama lah. Rasanya seperti itu. Di Kota Tambua ini setahu saya banyak ada kafe. Nah, ini alun-alun Kota Tambua ini. Wow, luas juga nih. Ada patung. Oh, itu patungnya. Apakah ini Bupati Kabupaten Belu kah? Namanya AA Beretalo. Wow. Apa kepanjangan AA? A pertama apa? A kedua apa? Bagus juga patungnya. Wow. Di sini orang-orang sering mengadakan acara. Dan ini juga tempat yang terkenal di Kota Tambua, Plaza Pelayanan Publik Timor Tambua. Wow. Desainnya juga bagus itu. Bagus banget, saya suka tempat ini. Di sini kita bisa bersantai kah di sini? Ya, tempat orang-orang bersantai di sini. Wow, patungnya gede sekali. Perjuangan rakyat. Halo. Ada pohon beringin. Dan setahu saya di sini juga ada kafe. Nah, itu dia, ada kafe namanya Kafe Lakmaras. Wow, modern sekali kafenya. Bagus juga ini kafe. Kalian bisa komentar ya. Kok di daerah NTT ini banyak sekali di kota-kotanya ada kafe ya? Apakah orang NTT suka minum kopi? Sama seperti orang Bali ya. Orang Bali juga suka minum kopi. Makanya kemana-mana tuh orang kalau pergi jauh gitu terus melihat warung pasti dia bertanya apakah ada kopi. Nah, itu biasanya kalau orang-orang Bali lakukan itu. Ini ada rumah makan Pondok Indah Tambua. Wow. Ada ikan bakar. Wow. Ada tempat nongkrong kayak gazebo gitu loh. Kayak di Lombok. Cuma ini di Pulau Timor di Kota Tambua. Dengan gaya rumah adat Timor. Gaya rumah adat Pulau Timor. Wow. Ini bagus banget papannya. Enak banget itu pasti. Wah. Gila, ini saya suka sih tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya itu yang saya suka tuh. Tempat-tempat bersantai lah kayak Balai Bengong kalau di daerah saya di Bali ya. Ada tanamannya juga tuh untuk mendapatkan udara yang segar dan sejuk lah dari tanaman itu. Dan dibuat dengan gaya seperti itu untuk membuat menjadi ciri khas asli dari Pulau Timor ya. Ciri khas asli dari tempat tersebut. Karena berlokasinya di Pulau Timor ya, dibuatlah gaya rumah adat Timor. Dan di sini ada homestay. Wow. Ini homestaynya bagus sekali ini. Feels like home. Gria Bunda Homestay Tambua. Wih. Lantainya halus. Kayak rumah di Amerika ada AC. Wow. Kursinya juga itu kayak serasa lagi di restoran. Wow. Menyediakan TV juga. Wow. Keren juga nih homestay di sini. Bagus juga nih ya homestay. Oke, kita lihat tempat-tempat lainnya. Wow, ini pasar Tambua ini. Pasar rakyat. Wow, megah juga pasarnya di sini. Ada jualan ini juga, kain tenun ini. Jualan sayur itu. Wah, mantap sekali. Di Lombok juga ada yang kayak gini nih.
Kain tenun songket khas Pulau Timor ini. Mantap, jualan buah jeruk juga ada. Wah, wow, kotanya seperti ini ya, kota Tambua. Wow, gila, itu keren banget itu. Kayak berasa di Bali lah, pasar-pasar seni di Bali. Wow, bagus juga ini pasar. Keren ini pasar. Yang saya suka itu yang jualan sayur buah jeruk, sayur-sayuran buah-buahan gitu. Dan juga jualan kain tenun gini lah, kayak pasar seni istilahnya. Itu yang saya suka. Bagus juga ya kota Tambua ini. Yang daerah, yang tempat yang paling banyak orang-orang kunjungi itu di alun-alun kota ini. Dan di sini ada tempat biasa orang mengadakan acara kayak Sumba gitu. Inilah di daerah dekat alun-alun inilah. Dan juga ada kafe di situ. Wow. Dan ini simpang 5-nya ya. Dan di sini ada lambang Garuda, ada patung Garuda di situ. Oh iya, betul. Bagus banget tuh patung Garuda. Inilah lambang negara Indonesia ini. Wow. Tugu Pancasila. Dan itu dia lapangannya itu. Lapangan alun-alunnya. Oke. Sekarang mari kita pergi ke Bandungan Roti Cloud. Oh, belum. Kita akan mengunjungi tempat sebuah itu tuh, tempat berbelanja oleh-oleh di daerah Kota Tambua. Mana itu? Ada itu tempatnya, kalau nggak salah ini namanya Galeri Tenun Atambua. Oh iya. Nah, ini dia, kayak museum gitulah. Wow, ada kerajinan khas adat Atambua di sini. Inilah yang saya suka ini. Wow, ada bukit-bukit di situ, pemandangan bukit-bukit, gunung-gunung di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste ini. Wow, kain tenunnya bagus banget ini, kain tenun khas Pulau Timor. Semoga terkenal sampai seluruh Indonesia ini. Wow, kerajinannya bagus banget tuh. Kayak Bali. Wow, ada patung-patung. Ada kayak tempat itu loh, terbuat dari, kalau dalam bahasa Bali itu bedeg lah namanya. Bagus juga tuh, keren, desain bangunannya bagus tuh. Wow. Itu ada rumah adat di situ. Tempatnya hijau juga di sini. Keren sekali. Dan di sini ada bandar udara AABR Talo. Wow. Oh, ini ada keterangan di sini. Oh. Ini hanya penerbangan domestik ya, sama Tom. Belum jadi bandara internasional. Wah. Tapi bagus juga sih bandaranya. Salah. Bagus juga sih bandaranya menurut saya, padahal tuh. Tapi siapa tahu nanti suatu saat, kapan-kapan nanti bakal menjadi bandara internasional. Oke, sekarang kita akan pergi ke hutan di sini nih, hutan Jatimenuk yang berada di Kota Tambua ini. Wow. Wah, orang mau membangun apa itu? Pohon jatinya banyak sekali. Kalau musim kemarau gersang sekali, nggak ada daun. Tapi kalau musim hujan, hijau sekali. Wow, mantap. Ini Kota Tambua ini bagus juga. Bagus juga ya Kota Tambua ini. Seperti Kota Kupang, maju. Maju juga Kota Tambua ini.
Semoga kedepannya menjadi sangat maju dan dapat banyak kunjungan wisatawan ya. Oke, wisata Savanase ini wisata kita bisa melihat pemandangan ini dengan bangunan beratap alang-alang ini. Wow, keren banget pemandangannya. Itu pasti bendungan Roti Klot itu. Wow, gila. Bagus juga nih objek wisatanya, melihat pemandangan. Kalau musim hujan hijau tempatnya. Wow. Gila. Sumpah keren banget. Dan ini bendungan Roti Klotnya ya, yang diresmikan oleh Pak Jokowi waktu itu. Dan desainnya bagus juga nih. Megah. Tuh, ada tulisannya di situ. Logonya. Dan gapuranya juga bagus dengan ada gaya rumah adat khas Timornya. Wow. Dan ada bukit-bukit seperti itu juga bagus menurut saya. Indah lah pemandangannya. Wow, itu keren sekali. Pemandangan di sini. Ini juga dijadikan objek wisata ini di Kabupaten Belu ini ya. Itu juga bagus, itu bangunan desainnya dengan gaya rumah adat Timor. Itu yang saya suka. Jalannya juga mulus. Wow. Oke. Kalau tidak salah pantai ini apakah sudah kita kunjungi? Ya. Ini pantai Pasir Putih Atapupu. Ya, kita sudah mengunjunginya sebelumnya. Pantai berpasir putih dan ombak yang tenang. Dan di dekatnya ada bukit-bukit banyak, dekat dengan perbatasan Indonesia Timor Leste. Ya, memang di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste, bro. Oh ya, ya. Oke, sekarang kita akan pergi ke daerah savana di sini. Kalau tidak salah, di sini ada objek wisata kayak savana gitulah, yang berada di kaki gunung, namanya Gunung Lakaan, yaitu Fulan Fehan. Wow, hijau sekali, dan katanya ada banyak ternak, ada kuda di sini. Wow, luas juga nih savana nih. Tanahnya berombang-ambing gitu. Malah jadi keingat serial Teletubbies saya. Wow, setiap saya melihat tanah seperti itu pasti mengingatnya Teletubbies gitu, karena Teletubbies kan juga daerahnya berupa rumput-rumput hijau gitu, kayak savana lah, cuma bedanya rumputnya halus, nggak rumput-rumput liar lah, tinggi-tinggi gitu. Tapi indah sih pemandangannya, bukit-bukit hijau gitu. Dan di sini ada benteng 7 lapis. Wow, benteng Rano itu nih, ini objek wisata peninggalan, ini keren juga ini. Wow, objek wisata sejarah ini, bagus sekali nih. Savananya juga saya suka ini. Bagi kalian yang pernah ke Fulan Fehan, silahkan komentar di bawah ya. Malah keluar. Ayo masuk. Wow. Dan spot-spot di daerah Kabupaten Belu di Pulau Timor ini, dan berlokasi di perbatasan di Indonesia dan Timor Leste, cukup menarik sekali. Dan ada kuda-kuda di situ. Banyak kuda. Itu sangat menarik banyak wisatawan menurut saya. Wah. Keluar lagi. Ayo masuk. Nah, mana itu Gunung Lakaan? Inikah Gunung Lakaan? Nah, itu dia ya Gunung Lakaan. Wow, bagus sekali. Kalau savana itu biasanya yang kita bayangkan adalah Afrika, karena Afrika terkenal dengan alam
padang savananya. Dan di situ biasanya ada gajah yang banyak lari-larian atau enggak singa. Banyak hewan-hewan yang berasal dari daerah tersebut lah. Afrika tuh terkenal dengan banyak jenis-jenis hewan lah. Dan bagus juga. Saya suka Afrika. Bagi kalian yang pernah ke benua Afrika, silahkan komentar di bawah ya. Apa saja yang hal menarik di situ. Silahkan komentar di bawah ya, semeton. Oke, sekarang kita akan ke daerah Kabupaten Malaka. Kabupaten yang juga berada di perbatasan Indonesia Timor Leste, di sebelah selatan dari Kabupaten Belu. Dan di situ juga ada PLBN ya, tapi kita tidak mengunjunginya sekarang. Nanti di terakhir ya. Sebelum kita langsung memasukkan wilayah Timor Leste. Kalau tidak salah, setahu saya di sini ada objek wisata Pantai Motadikin. Objek wisata pantai. Nah, ini dia. Itu dia pantainya. Pantainya luas juga. Ada rumput hijau, pohon-pohon pinus, mirip seperti pantai di Kalimantan. Dan ada tempat-tempat nongkrong dengan gaya rumah adat Timor, gaya adat rumah Pulau Timor. Bagus juga ini. Pantainya bagus sekali, cukup alami. Pohon-pohonnya juga bagus. Warna air lautnya meskipun agak sedikit dekil, tapi ini desainnya bagus sekali menurut saya. Wow. Tapi mungkin siapa tahu nantinya bakal ditata lebih bagus. Semoga ya. Dan di sini ada Pantai Ludik. Wow. Ini pantainya desainnya keren banget, ada tulisannya. Wow. Pohonnya juga bagus itu. Daun-daunnya membuat kita menjadi teringat dengan pantai yang ada di daerah California di Amerika. Wow, itu bagus sekali itu desain bangunannya, tempat-tempat nongkrongnya. Area parkirannya juga bagus itu. Wow, tetapi siapa tahu dan semoga nantinya bakal ditata lebih rapi lah objek-objek wisata di sini. Oke, sekarang mari kita pergi ke PLBN Motamasin. Nah, ini dia PLBN Motamasin ya. Cukup luas juga. Seperti ini dia dulunya. Tapi sekarang sudah lebih megah dan modern. Wow. Bagus juga ini. Inilah yang katanya dibilang membuat negara Timor Leste iri dengan pesatnya pembangunan yang berada di Provinsi NTT di Pulau Timor ini. Wow. Penduduk Timor jadi iri dengan Timor Barat ya. Dan sekarang kita memasuki negara Timor Leste. Oke. Kita akan memasuki Timor Timur. Dan kemana kita dahulu? Wow, bagus sekali bukitnya ini. Dan itu ada rumah adatnya. Kita masuk ke, dan di Timor Leste ini terdapat 13 distrik ya. Ada distrik Kovalima, lalu ada distrik apa lagi itu, Bobonaro, lalu ada distrik Liquisa, distrik Dili, distrik Manatuto, distrik Baucau ya, distrik Vikeke, distrik Lautem, lalu ada distrik apa lagi nih, banyak sekali. Dan yang saya kenal cuma distrik-distrik itulah namanya, sama distrik ini, distrik Lokuse yang lokasinya berada di Timor Barat.
terpisah dengan Timur. Tapi tidak apa-apa, kita kunjungi dulu yang berada di sini. Nanti terakhir kita ke Sydney, di distrik Okusi. Nah, dan di sini ada jalan tol di Timor Leste yang pertama kali dibangun. Wow, ini ada hotel. Oh, biasa saja hotelnya, tapi bagus sih. Wow, di sini jalan tolnya cukup menarik juga ini. Cuma mungkin lebih baik kita pergi ke kota Dili terlebih dahulu. Nah, sekarang kita berada di kota Dili. Dan inilah objek wisata yang saya tahu yang ada di kota Dili ini. Di sini aja ada objek wisata peninggalan dari Presiden Indonesia di daerah Timur atau Timor Leste ini, yaitu Ponte Presidente B.J. Habibie Bidau Santana. Wow. Berarti ini merupakan sebuah bukti jika Bapak B.J. Habibie pernah ke sini ya. Dan katanya Bapak B.J. Habibie ini pernah bertemu dengan presiden pertama Timor Leste, yaitu Sanana Gusmao. Makanya saat B.J. Habibie setelah meninggal itu, Sanana Gusmao itu berziarah ke makamnya. Wah, sedih itu pasti Sanana Gusmao kehilangan sahabatnya B.J. Habibie. Waduh, tapi tenang ya. Kita selalu juga mengingat kepada Bapak B.J. Habibie. Semoga dia tenang di alam situ. Bagus juga ya objek wisata di sini. Dan di sini setahu saya objek wisata yang saya kenal adalah pantainya. Di sini ada Pantai Faro. Wow. Ini pantainya juga bagus ya. Pohonnya juga bagus. Jalanannya juga mulus. Pohonnya saya suka itu. Ada batu-batu. Dan di sini setahu saya di sepanjang jalan di dekat pantai ini ada banyak restoran dan hotel-hotel dan kafe-kafe. Dan di sini ada taman namanya Motel Garden. Wow, itu ada patung bagus sekali itu. Wow. Itu patungnya juga bagus itu. Oh, mungkin itu temannya Sekarat itu. Kalian bisa komentar ini patung apa ini, ceritanya bagaimana ini. Bisa komentar di bawah kalian. Silahkan komentar di bawah ya, semeton. Wah, objek wisatanya keren juga. Wow, mantap. Wow, ini ada restoran. Nggak ada fotonya. Wow. Dan di sini ada bar juga. Wow. Wih, ini serasa kayak di Bali ini. Wih, makanannya itu enak pasti itu. Wow. Restorannya desainnya bagus sekali ini. Dan di sini ada restoran pizza. Wow, pizzanya enak banget itu. Bagus sekali restorannya, seperti berada di Bali itu kalau restoran kayak gitu tuh. Wow, cuma ini di Pulau Timor ya bro. Itu ada agak lukisan kehidupan di Pulau Timor, itu ada lukisan perkampungannya, apa yang dilakukan masyarakatnya, dan ada gambar rumah adatnya. Wow, mantap juga. Mantap sekali ini. Kapan coba saya bisa berkunjung ke Pulau Timor? Wow. Itu kafenya juga bagus. Dekat pantai lagi. Wow. Seperti di Bali, cuma Bali itu menggunakan gaya khasnya sendiri ya. Gaya ukiran-ukiran Bali. Cuma ini gaya adat Timor.
Cuma ini buatannya Timor Leste ya. Timor Leste ini ya bekas nih ya jajahan Portugis ya. Makanya ada juga bangunan-bangunan gaya khas Portugis di sini. Dan bahasa nasionalnya katanya bahasa Portugis gitu. Wah, itu restorannya keren banget gitu. Seperti di Bali nih. Seperti di daerah Bali dan di Lombok kalau restoran sama kafe-kafe di dekat pantai kayak gini di objek wisatanya. Wow, itu bagus sekali. Kalau kita berkunjung ke sini kita bakal teringat dengan Pulau Bali dan Pulau Lombok ini. Nah, ini dia objek wisatanya ya, Pantai Kelapa di Kota Dili nih. Karena ada pohon kelapa di situ. Wow, keren juga nih pantainya. Banyak kapal-kapalnya di situ, kapal-kapal layar yang kecil. Banyak kapal-kapal layar di situ. Keren banget nih pantai. Wow. Oh, di sini banyak ada bar rupanya. Wow. Wow, ada mie goreng. Wow, enak sekali mie gorengnya. Wih. Itu desainnya keren banget, nyaman sekali, bagus banget di restorannya. Wah. Gila. Seperti di Bali nih. Kota Dili ini seperti di Bali rasanya. Dikit-dikit gitu. Banyak ada restoran dan bar dan kafe di sini. Ada orange juice-nya juga di sini. Namanya Mobis Restoran. Wow. Ada yang jualan kayak minuman-minuman di daerah di objek di kawasan-kawasan wisata di Bali seperti itulah. Wow. Keren juga. Wow. Jualan ikan bakar mereka. Sate ikan lah, sate dengan ikannya dijadikan sate lah. Wow, keren juga ya ini pantai berpasir putih. Wow, mantap 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 mantap. Dan kita juga bisa melihat pemandangan pantai. Inilah yang saya suka dari Kota Dili. Wow. Dan setahu saya di sini ada mall. Aduh, 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 aduh. Nah, ini dia mall terbesar ya di Kota Dili dan mall pertama nih di negara Timor Leste. Tahun berapa? Cuma di sini tidak dibilang tahun berapa dibangun. Bagi kalian yang berasal dari negara Timor Leste, silakan komentar kapan mall ini dibangun. Tahun berapa? Tanggal bulan tahun berapa mall ini dibangun dan tanggal bulan tahun berapa mall ini diresmikan. Tapi mall ini bagus banget, cukup modern lah. Wow. Kerajinan adat Timor ini. Kerajinan khas Pulau Timor. Wow. Keren banget ini mall. Maaf ya guys, tadi ada yang manggil tadi. Oh. Maaf ya guys, tadi itu ada bapak saya manggil, saya cuma ke situ sebentar aja. Cuma ya cuma sebentar aja tuh. Ya, istilahnya disuruh bantu gitu. Atau disuruh ngambil dia air lah gitu. Cuma sebentar doang kok. Dan di sini juga ada banyak supermarket ya setahu saya. Di Kota Dili ini supermarketnya nggak kalah bagus juga. Banyak ada supermarket dan bar dan hotel juga banyak di sini. Hotelnya juga tidak kalah bagus ya. Tuh, bagus-bagus hotelnya. Banyak sekali ada hotel, ada yang tidak menyediakan kolam renang dan juga ada yang menyediakan kolam renang. Ada yang kecil dan juga ada yang megah atau besar. Wow. Bagus sekali kota ini. Kapan coba saya bisa berkunjung ke Pulau Timor dan mengunjungi kota Kupang dan Kota Dili ini? Dan di sini ada hotel ini. Wow. Besar juga ini hotel.
Bagus juga desain hotel ini. Wow, restoran di dalam hotel ini juga bagus. Di Kota Kupang juga bagus. Wow, cuma di Kota Kupang, cuma bedanya kalau di Kota Kupang dia menggunakan kursi-kursi plastik itu, kalau yang ini kursi-kursi kayu gitu. Wow, di Bali juga sama seperti itu. Seperti di Bali rasanya. Wow, itu keren juga ya restorannya, tempat makannya, nongkrong-nongkrongnya. Dan di sini juga ada Burger King setahu saya. Hmm. Dan itu hotelnya bagus banget itu. Kayak kayak gaya, itulah gaya Portugis ya, semeton. Nah, itu dia Burger Kingnya. Ada juga restoran berasal dari Amerika. Tetapi saya coba cek di Kupang, saya tidak nemu Burger King di Kupang. Kalau ada yang nemu Burger King di Kupang atau dari kalian yang berasal dari kota Kupang, dan jika kalian menemukan ada Burger King, silahkan komentar di bawah ya, apakah di kota Kupang ada Burger King atau tidak. Cuma di Timor Leste ini tidak ada McDonald ataupun KFC ya, dan juga tidak ada Indomaret pastinya, karena ini sudah bukan bagian dari daerah Indonesia. Meskipun dulunya ini juga aslinya merupakan bagian negara Indonesia. Tapi di sini Burger King ada ya. Adanya hanya Burger King doang. Tapi tenanglah. Kita bersyukur saja apa yang ada di sini saat kita berkunjung ya. Dan kita selalu doakan semoga di sini objek wisata di negara Timor Leste ini akan menjadi maju. Dan begitu juga bersama dengan Timor Indonesia ya, di provinsi NTT di Timor Barat. Oh, di sini ada villa loh kayak di Bali, cuma beda ya dikit. Seperti itu desain villanya. Ada TV-nya juga. Wow, tanaman-tanamannya itu loh, tempat nongkrongnya juga bagus itu. Wow, dapurnya. Itu dia lorongnya. Seperti inilah villa-villa di Bali ya. Desainnya ini, tempat-tempatnya kayak gini. Nah, itu kayak gitu tuh temboknya, ada relief-relief gitu warna putih. Ada patung-patungnya juga kalau villa di Bali ya. Wah, merasakan seperti di Bali tuh pasti. Gila, gila. Ternyata kau memarisi apa yang dimiliki oleh Pulau Bali ya, bro. Mantap. Dan setahu saya di sini ada tempat objek wisata berupa museum gitu, yang namanya Artemoris gitu ya. Pusat kebudayaan katanya ini. Wow. Cuma agak sedikit dekil doang, tapi semoga nanti akan ditata lebih rapi ya dan direnovasi. Wow. Keren banget ini. Terbuat dari bahan-bahan ini nih, bahan-bahan bekas gitu. Keren juga desainnya. Wow. Cuma agak sedikit terbengkalai aja gitu lah. Tapi semoga nanti bisa ditata rapi. Wow. Robot-robotnya itu loh. Wah. Bagi kalian bisa cerita di kolom komentar ini sebenarnya tempat apa gitu. Banyak kerajinan loh kayak gini nih. Terbuat dari bahan-bahan bekas gini, barang-barang bekas gitu, bahan-bahan yang bisa didaur ulang gitu. Ada lukisan juga. Wow, gila, ada patungnya itu loh. Wih, tempat apa coba ini sebenarnya ini? Kalian bisa komentar ya di bawah, semeton sebenarnya ini tempat apa. Wih, sampai digantung-gantung di pohon. Wah,
Ternyata seni juga ya orang-orang di sini. Wow. Wow. Wow, ada senjata perang, itu senjata perang di zaman penjajahan itu. Wah gila, keren banget sih ini tempat. Saya suka loh. Oke, sekarang mari kita mengunjungi sebuah museum ya yang berada di sini. Nah, ini dia museum di Kota Dili ya. Itu dia museumnya. Wow. Luar bangunannya warna putih, modern juga. Nyaman juga museumnya itu pasti. Nyaman untuk dikunjungi. Wow. Wow, itu benda-benda yang dipakai saat perang dulu nih, perang penjajahan di Pulau Timor, di Timor Leste ini. Senjata-senjatanya lah disimpan di museum. Wow. Di bekas-bekas perang Timor melawan Portugis ini. Wow, keren juga sih desain museumnya. Di sini banyak objek wisata peninggalan ini, objek wisata sejarah banyak di sini. Wow. Ini yang saya suka di Pulau Timor. Dan sekarang mari kita mengunjungi sebuah pasar seni yang berada di Kota Dili. Wow. Ada kain. Terus ada warna-warna dan membentuk bendera negara Timor Leste semeton. Wow. Gila bagaimana cara buatnya itu. Pinter banget nih orangnya. Wih, pintar juga ya. Ternyata orang Timur itu pandai menenun ya, pandai membuat kain-kain kayak gini nih. Kerajinan gini, kain songket gini. Kesenian khas Pulau Timor kayak seperti ini ya. Adat istiadatnya juga bagus sih kata kakek saya. Wow, gila, gila. Kayak Bali pasti tuh rasanya kalau pasar seni gitu. Karena kan di Indonesia yang terkenal dengan budaya, adat dan tradisi itu yang dikunjungi oleh wisatawan itu daerah saya ya. Daerah asal saya ini alias Pulau Bali. Wow, gila coba. Nah, dan di sini ada pasar buah nih di dekat pantai ini. Ini tempat bagus ini, jualan buah di sini. Wow, fruit and vegetable market. Wow. Di dekat pantai juga keren juga nih pasarnya ini. Bagus banget, saya suka ini. Seperti di Indonesia juga sama lah seperti ini pasarnya. Wow. Legendary. Wow, ini ada restoran dekat pantai ini. Bisa melihat pemandangan pantai dan ada pohon kelapanya, indah sekali. Seperti restoran di Bali, dan di sini ada hotel. Wow, ini resort, ini namanya Novo Turismo Resort and Spa. Buat kalian yang pernah ke Kota Dili dan mengunjungi objek wisata yang berada di daerah Dili di negara Timor Leste ini, silahkan komentar di bawah ya semeton. Wow, keren sekali. Hotelnya juga bagus ini, resortnya bagus sekali. Kolam renangnya juga bagus. Dan di sini objek wisata pantai namanya Largo de Lesidere. Banyak pohon-pohon di sini. Buat udara yang sejuk lah. Itu bisa nantanya keren juga ya. Objek wisata pantai di kota-kota memang seperti itulah, bro. Wow, di sini ada bar, tapi tidak ada fotonya. Bagus juga ya objek wisata di sini. Wow. Banyak restoran yang seperti itu ya ternyata di sini. Oke, ini tadi sudah kita kunjungi ya. Objek wisata peninggalan B.J. Habibie ya. Bapak Presiden B.J. Habibie di negara Timor Leste di Kota Dili. Yang dimana dia pernah bertemu dengan Bapak Sanana Gusmao ya. Dan mereka pun menjadi sahabat, setia kawan lah mereka. Wow. Di sini banyak restoran di dekat-dekat pantai gini. Bagus juga nih Kota Dili. Wah. Saya pengen banget berkunjung ke sini loh semeton.
Buat kalian yang pernah berkunjung ke sini dan seperti apa rasanya, kalian bisa ceritakan pengalaman kalian ya di kolom komentar. Wow, makanannya. Wow. Di sini restorannya juga bagus, itu desainnya itu. Bisa melihat pemandangan pantai lah. Kursi-kursinya itu bagus. Seperti itulah restoran-restoran di Bali ya teman-teman. Di objek wisata seperti di Kuta, Nusa Dua, Ubud gitu ya, seperti itulah. Bagus, nyaman juga menurut saya, bisa melihat pemandangan pantai. Wow. Keren. Oke, lanjut perjalanan lagi. Ini ada restoran lagi nih, restorannya bagus-bagus loh. Keren, coba. Ada yang jualan bir juga di situ. Minuman orang Amerika, itu minuman orang barat lah. Wow. Di sini ada restoran juga nih. Di pinggir pantai seperti di Bali. Dan di sini ada hotel. Hotelnya keren juga, namanya Hotel California. Wow. California kan nama negara bagian di Amerika Serikat itu. Wow. Bagus juga sih tanamannya, pohon-pohonnya di situ. Wow, itu ada patung di situ, patung Cristo Rey itu namanya, itu saya tahu itu. Pohon-pohonnya juga saya suka. Wow. Gila, ini kota Idil ini keren juga ini. Oh, nggak kalah dengan kota Kupang. Oke, kita lanjut. Di sini ada restoran juga nih di sini. Wih, gila. Dekat pantai lagi. Ada yang jualan es krim juga di sini. Wow. Seperti di Bali rasanya, di daerah Kuta gitu. Dan di sini juga ada bar. Wow. Bagus banget juga nih bar ini. Dengan gaya rumah adat Timor gitu, dengan atap alang-alang gitu loh. Itu ada pohon, seperti itulah daunnya pohon-pohon di daerah yang tandus ya. Pantai pasir putih di sini. Atap alang-alang, ada bendera dari berbagai negara loh tadi saya lihat. Coba kita lihat dari awal. Oh iya dong. Ada yang dari negara Eropa loh, banyak sekali di sini dipajang. Wow. Lambangnya European Union loh teman-teman, lambangnya Union Eropa. Wah, gila. Suka mengoleksi bendera-bendera ternyata di sini mereka. Bendera-bendera negara, berbagai negara di dunia. Bukan berata palang-alang. Nuansa khas Pulau Timor itu. Pohon-pohonnya juga seperti itu. Bagus sekali pohonnya. Jalannya itu juga bagus, indah juga nih pantai. Nggak kalah dengan pantai di Bali. Wow. Ini dia pantai pasir putihnya. Ada bukit-bukit berbentuk teluk lah, kita bisa lihat pemandangan kota Dili dari pantai ini. Wow. Keren juga nih. Buat kalian yang pernah kesini, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Siapa yang pernah mengunjungi tempat ini? Area Branca Beach namanya nih, atau beach ya, beach bukan beach. Aduh, maaf kalau salah penyebutannya, hampir mirip sih. Maksud saya beach de pantai ya, pantai. Bukan kata-kata kotor, aduh maaf ya, nggak sengaja tadi saya nyebut, maunya saya itu nyebut beach yang berarti pantai ya, tadi nggak sengaja kesebut beach. Maksud saya itu beach ya, beach, pantai. Aduh, keren juga ya. Itu patung pemberian dari Indonesia itu kepada Timor Leste itu menunjukkan penduduk Timor Leste yang bermayoritas beragama Kristen ya. Dan di sini ada pantai Dolokon, ini pantainya semuanya berpasir putih di sini. Wow.
I love Timor Leste, keren juga loh bro. Ya cintailah daerahmu itu bro, lestarikanlah keindahan alam, kebersihan dan budaya dan adat istiadatmu bro. Jangan campur aduk dengan adat istiadat atau budaya dari daerah lain bro, hilang ntar ciri khas kau. Wow, tangga-tangganya harus naik tangga itu kalau mau ke puncak bukitnya itu buat lihat pemandangan. Berombak juga pantainya, cuma kurang gede ombaknya, jadinya nggak cocok buat surfing. Oke, nah mungkin segini saja dulu ya video kali ini ya semeton. Jika tadi ada kesalahan kata atau kata-kata yang terlarang diucapkan, baik itu sengaja maupun secara tidak sengaja, mohon dimaafkan ya, mohon maafkan saya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan kalian bisa bagikan video ini ke teman, ke sahabat-sahabat kalian ya. Nah, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe juga channel ini ya, buat kalian yang belum subscribe. Ayo subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya ya. Dan sampai jumpa.